Allahumma sholli ala Muhammad. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, tetapi yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya masyarakat Banjar, ada apa tidak manusia macam begini? Ada apa tidak? Ada enggak kiai macam begini? Ada enggak kiai macam begini? Al-Habib Rizik bin Syihab beliau mengatakan, kalau ada kiai macam ini, imanuhum fi bihim. Pemudi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu al-'ad idh habana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung dan tak terbatas nilainya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada kita sosok insan yang mulia dan sempurna, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, malam yang penuh keberkahan ini. Kita berkumpul di tempat ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memperingati, mengagungkan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa momen daripada Maulid Nabi? Apa momen daripada pembacaan Maulid Nabi? Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, yang tadi telah kita baca maulidnya. Beliau katakan dalam syairnya tentang momen pembacaan Maulid Nabi Muhammad. Beliau sebutkan dalam syairnya, "Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk mengangkat bala, paling ampuh mengangkat kesulitan, dan yang paling ampuh untuk merontokkan dosa selain perkumpulan Maulid Nabi Muhammad. Apa momen daripada Maulid Nabi? Apa momen dari Maulid Nabi? Zawaqat taubatik yal'as idza batatu. Ini waktu bertaubatnya kita para pendosa. Ini waktu bertaubatnya kita para pendosa. Kalau kita pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawaqat aubatik ya syarid idza bat'ub. Dan ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang kabur. Tahu selama ini kita kabur dari siapa? Kita kabur dari Allah, kabur dari Rasulullah, kabur dari majelis ilmu, kabur dari masjid. Nah ini kata Imam Ali, zawaqat aubatik ya syarid idza bata'u. Ini waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah, wahai orang-orang yang kabur. Kalau kita pengen kembali kepada Allah, nah ini waktunya, bukan nanti. Saat ini waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tempat perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad, yang dibacakan sirah Rasulullah, la jama' la syak tughfar bih jami'udz dzunub. Tempat perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad, yang dibacakan Maulidnya Rasulullah, tidak diragukan lagi dosa-dosa kita diampunkan sama Allah. Dosa-dosa kita diampunkan sama Allah. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf kalau dalam ceramah ini ada kosakata bahasa yang tidak enak, ataupun karena hari ini badan saya, kondisi saya masih kurang fit,
Jadi ada batuk-batuknya dikit, ada pileknya dikit. Jadi mohon maaf kalau ada iklan saat ceramah, iklannya batuk. Nah, kalau kata orang Martapura hendak babinian beb, tinggi. Cari akan ulun beb binian. Jadi sebelum masyarakat Kelampayan, ini kampung mana ini? Pingaran. Saya mau tanya, mau lanjut apa jangan? Kurang keras, lanjut apa jangan? Tadi sudah disampaikan sama Habib Zakaria, sudah jelas bagaimana maulid Nabi Muhammad, bagaimana mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad, bagaimana ganjaran bagi mereka yang mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad. Nah ini tadi sudah disampaikan. Ini baru jam berapa ini? Setengah? Baru setengah 11. Saya mau tanya masyarakat Pirangan, Pingaran. Masya Allah. Ini nama kampungnya susah disebut. Apakah mungkin saya nggak hafal ini? Saya mau tanya masyarakat sini mau lanjut apa jangan? Kurang keras, lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Kalau jam segini udah pada ngantuk, jam segini udah pada tepar, saya mau kasih tahu sama kamu. Kalau di kampung saya di Pontianak, jam segini ini bencong baru pada keluar. Nah, jadi kalau yang keluar jam segini berarti namanya kurang keras namanya. Jadi saya mau tanya masyarakat sini mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Siap memanggilkan Nabi Muhammad, siap memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kasih tangan, angkat tangan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memuliakan Maulid Nabi besar Muhammad, mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Dipilih dalam rangka apa? Allah pilih kaki kita untuk melangkah ke tempat ini. Allah inginkan lidah kita senantiasa basah dengan memujinya Nabi Muhammad. Lidah kita diinginkan sama Allah senantiasa basah dengan memuji, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka ambil kabar gembira. Apa kabar gembira tersebut? Disebutkan bahwasanya tidak ada lidah yang lebih mulia di muka bumi ini dan yang lebih agung di muka bumi ini selain lidah yang basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada lidah yang lebih agung dan sempurna di muka bumi ini selain lidah yang di dunia senantiasa basah dengan memuji Nabi Muhammad. Maka Nabi bilang, lidah yang di dunia ketika di dunia basah dengan memuji Nabi, kelak lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita dipilih sama Allah untuk menghadiri maulidnya Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk menghadiri peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Ini anugerah dari Allah. Allah anugerahkan kita untuk hadir di tempat ini karena kita dipinginkan sama Allah untuk lebih dekat kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat kenal dengan siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi Muhammad, maka kita telah menjadikan mulia. Kita dijadikan oleh Allah orang yang mulia karena kita telah memuliakan Nabi. Kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang agung karena kita telah mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini memuliakan Nabi. Ketahuilah, jangan ambil kabar bahwasanya kalau kita bersolawat kepada Nabi itu berarti Nabi Muhammad butuh terhadap solawat kita. Tidak. Nabi Muhammad enggak butuh dengan solawat kita. Nabi Muhammad enggak butuh dengan solawat kita, enggak butuh dengan pujian kita, enggak butuh dengan solawat yang kita baca. Tetapi sebaliknya, kita yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Al-Busiri, beliau menyebutkan dalam syairnya, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad.
Syairku menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita duduk di tempat ini memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan maulid Nabi Muhammad. Kita dikasih kabar gembira oleh Rasul. Siapa yang menghadiri, yang memuliakan hari kelahiran Nabi, Nabi bilang, "Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Yang ngomong langsung Nabi Muhammad, yang kita baca solawatnya, itu beliau menjanjikan kepada kita adalah surga, adalah syafaat yang langsung diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih sama Allah, Pak, disuruh hadir di tempat ini, dipilih sama Allah, anugerah dari Allah. Kenapa kita dipilih? Karena kita gembira di dalam mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Hati-hati kalau ada orang yang membenci maulid, kalau ada mereka orang-orang yang membenci maulid, tidak suka dengan maulid, hati-hati, itu orang bisa jadi iblis. Bisa jadi iblis. Kenapa? Iblis ketika lahirnya Nabi Muhammad enggak senang. Iblis ketika lahirnya Rasulullah enggak senang, enggak ridha. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ketika lahirnya Nabi Muhammad, ketika lahirnya Rasulullah, menjelang lahirnya Nabi Muhammad, ini iblis menangis, teriak, menjerit, kocar-kacir, kepanasan karena enggak senang dengan Nabi Muhammad. Seakan-akan enggak ridha Rasulullah hadir, Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini. Maka ambil kesimpulannya. Kalau iblis membenci maulid Nabi, kalau iblis membenci ketika lahirnya Nabi Muhammad, maka ambil kesimpulannya, kalau ada yang membenci maulid Nabi, namanya iblis benci dengan maulid Nabi, iblis benci dengan lahirnya Rasulullah. Ambil kesimpulannya, kalau iblis benci dengan maulid Nabi, berarti kalau ada yang membenci maulid Nabi, namanya kurang keras namanya. Tapi kalau yang membencinya presiden apa? Kurang kompak, takut ditangkap semuanya ini. Kalau yang membenci presiden kurang keras, presiden apa? Kalau yang membencinya RT apa namanya? Jawab yang keras, RT apa namanya? Tapi enggak, insya Allah RT di kampung sini cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan maulidnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Teriakin kalau ada yang enggak suka dengan maulid Nabi, iblis. Kenapa enggak ada duanya dengan iblis, hadirin? Maka katakan kepada mereka yang berkata, untuk apa kau merayakan maulid Nabi? Untuk apa kau merayakan hari kelahiran Rasulullah? Kasih tahu sama dia, beri kabar sama dia. Al-ihtifal bi maulidin Nabi syarif la yahtaj li hadisin sahih, bal yahtaj li qalbin sahih. Mengagungkan, memuliakan, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, enggak dibutuhkan hadis yang sahih, betul? Enggak dibutuhkan dalil yang sahih, betul? Tidak dibutuhkan hadis yang sahih, enggak. Tetapi yang dibutuhin hati yang sahih, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bersih daripada penyakit hati. Oleh karenanya kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, berada di tempat yang mulia ini untuk dipilih sama Allah karena kita digolongkan dengan orang yang cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengagungkan maulid Nabi Muhammad. Kita tahu keistimewaan solawat, kita tahu kemuliaan solawat. Bahkan ada satu cerita dikisahkan di zamannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ja'at imra'atun ilal Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah. Datang seorang lelaki, datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku memiliki seorang anak, seorang wanita, seorang putri yang dimana anakku, yang dimana wanitaku telah meninggal dunia. Faji'tuka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku
bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia dalam tidurku. Maka fa'allamahal Imamul Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri mengajarkan satu cara bagaimana seseorang ibu tersebut dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki dan lehernya diikat, dibelenggu, ditarik, diseret-seret malaikat, berada di dalam api neraka. Maka fa akhbaratul Imamul Hasan al-Basri. Ini ibu menyadu tentang cerita yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah. Dia sadukan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka faghtammah. Dengar cerita tersebut, Imam Hasan Al-Basri langsung pingsan. Gak kuat dengar cerita anak ibu tersebut dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Namun keistimewaannya, beberapa hari kemudian, sepekan dua pekan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita dalam mimpinya. Disebutkan wanita itu cantik. Wa ala ra'siha taj, dan di atas kepala wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat dari permata yang mahal. Maka bertanya-tanya Imam Hasan kepada wanita tersebut, "Man anti? Siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini? Berada di tempat yang mulia ini di dalam surga?" Maka si wanita tersebut menjawab, "Ana ibnatun imra'atin allati atatska." Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai imam. Aku adalah seorang putri, adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imamul Hasan. Maka Imam Hasan Basri kaget. Beliau heran. Beliau bertanya-tanya kepada wanita tersebut, "Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di dalam surga ini? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah?" Maka menjawab si wanita tersebut, "Marra bina rajulun." Lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad. Dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Wa kana fil makbarah 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum. Terdapat 550 manusia. Terdapat 550 manusia yang telah terkubur, yang telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, maka kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat seorang lelaki tersebut, yusalli ala Muhammad. Ketika lewat, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fanudia, maka kemudian terdengar satu seruan dari Allah, irfa'u anhumul adab bibarakati hadzal rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Terdengar satu seruan dari Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syuf hadirin, lihat satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad. 550 manusia, siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah malam yang mulia ini, kita bercinta dengan Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, lidah kita basah dengan memuji Nabi Muhammad. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca, mudah-mudahan menjadi sebab ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah. Ibu bapak kita tidak disiksa sama Allah. Ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkumpulan yang baik, perkumpulan yang bagus, perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang istimewa. Bahkan disebutkan Al-Imam Al-Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Syekh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan, "Man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar, wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar."
Barang siapa yang berteman, yang bergaul dengan orang baik, yang duduk berkumpul dengan orang baik, yang bersimpuh dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para tuan-tuan guru, maka pintu rahmat rahasia Allah akan tercurah limpahkan untuk dia yang duduk dengan orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya juga hadirin, sebaliknya juga, waman jalasal asyrar, yang duduknya dengan orang bejat, yang duduknya dengan orang-orang bangsat, yang duduknya dengan bintang-bintang film yang dilaknat sama Allah, yang dikutuk sama Allah. Kalau kamu duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, bersimpuh dengan mereka, mengikuti pola pikir hidup mereka, maka bulia bil arwan nar, engkau mendapatkan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balak tersebut? Allah akan malukan kamu di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan balak yang lebih dahsyat, wal iyadzu billah, balak masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syuf hadirin, lihat siapa teman duduknya kita, siapa teman bergaulnya kita. Para ulama berkata, man sahiba akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Yang ngomong ulama dan yang paling nyata di hadapan kita, barang siapa yang berteman, yang bergaul, yang duduk, yang berkumpul, yang bersimpuh dengan orang-orang baik, bersimpuh dengan orang-orang mulia, maka akan Allah jadikan dia orang yang baik walaupun awalnya dia orang yang buruk. Betul? Saya orang yang buruk, duduk dengan kalian orang yang baik, Allah akan jadikan saya orang yang baik walaupun awal saya orang yang buruk. Begitu juga sebaliknya. Wa man sahibal asyrar ja'alahu Allah minal asyrar wa in kana minal akhyar. Dan yang bertemannya, yang bergaulnya dengan orang bejat, bergaulnya dengan orang-orang yang dilaknat sama Allah, maka akan Allah jadikan dia orang yang buruk walaupun awalnya dia orang yang baik. Walaupun awalnya dia orang yang baik, kalau teman duduknya orang-orang bejat, Allah akan jadikan dia orang yang bejat walaupun awalnya dia orang yang baik. Makanya perhatikan teman duduk kita. Siapa teman bergaulnya kita? Siapa teman duduknya kita? Para sahabat menjadi mulia, teman duduknya mereka Nabi Muhammad. Sahabat menjadi agung, ngajinya dengan Rasulullah. Tabi'in menjadi mulia karena ngajinya mereka dengan para sahabat. Betul? Tabi'in menjadi agung, menjadi mulia, nongkrongnya mereka dengan Imamul Hasan al-Basri, dengan orang-orang yang mulia lainnya. Nah, kita duduknya dengan siapa? Bergaulnya kita dengan siapa? Bersimpuhnya kita dengan siapa? Siapa teman duduknya kita? Tanyakan siapa saya. Kalau mau tahu siapa diri kita, siapa aku? Siapa aku? Tanyakan siapa teman dudukmu. Siapa teman bergaulmu? Nabi bilang, al-mar'u min jalisi. Seseorang dilihat dari siapa teman duduknya. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Dan seseorang ngikut kepada suatu agama tergantung dari siapa teman duduknya. Kalau nilai keagamaan teman duduknya baik, dia yang ikut bakal jadi orang yang baik. Nilai keagamaan teman duduknya istiqamah, dia yang ikut bakal menjadi istiqamah. Nilai keagamaan teman duduknya bertakwa kepada Allah, dia yang ikut bakal menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakal menapaki jenjang-jenjang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dipilih, kita disuruh pilih untuk duduk dengan siapa, bergaul dengan siapa, bersimpuh dengan siapa. Makanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan dalam ucapannya, man jalasa muflih, man lam yujalis muflih, kaifa la yuflih. Barang siapa yang enggak mau duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia akan beruntung? Betul? Orang kalau enggak mau duduk dengan orang yang mulia, bagaimana dia akan mulia? Enggak mau duduk dengan para ulama, bagaimana mungkin dia akan jadi ulama? Oleh karenanya ikuti para ulama kita, ikuti para habaib kita, yang mereka jembatan kita untuk menuju Nabi Muhammad. Mereka para habaib ahlul bait, mereka jembatan kita untuk menuju Rasulullah, menuju sang abadi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan siapa teman duduknya kita. Makanya para ulama berkata, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna bil kirami falahu. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, nggak bisa seperti ulama kita, nggak bisa seperti para habaib kita, para kiai-kiai kita, para tuan-tuan guru kita,
maka sehendaknya kita ngikut apa yang diajarkan oleh mereka. Karena ngikut ajaran mereka adalah suatu keberuntungan bagi kita semuanya. Tadi disebutkan sama Habib Zakaria, kita di sini nggak bisa seperti ulama dahulu. Kalau ngaji Quran aja kita malas. Itu sebab apa? Hati kita kotor, Pak. Hati kita ini kotor. Makanya Al-Imam Muhammad bin Hasan beliau mengatakan, "Idza tahural galab lam yashba' min qiraatil Quran." Kalau hati sudah bersih, nggak bakal kenyang untuk baca Al-Quran. Betul? Hati kalau sudah bersih, nggak bakal kenyang untuk baca Al-Quran. Begitu juga sebaliknya. Kalau hati kotor, kalau hati banyak penyakit, hatinya banyak penyakit dengki, iri, sombong, takabur dan lain-lainnya, maka berat bagi dia untuk membaca Al-Quran. Nggak bisa, Pak, kita seperti ulama kita. Nggak bisa seperti Imam Haddad. Nggak bisa seperti Faqihil Muqaddam. Jangan jauh-jauh. Kita nggak bakal bisa mengikuti jejak guru sekumpul. Kenapa? Teman duduknya mereka orang-orang besar. Ngajinya mereka dengan orang-orang yang besar. Kita nggak kuat baca Al-Quran. Nggak kuat baca Al-Quran itu prediksi. Bisa jadi hati kita yang kotor. Karena berat untuk membaca Al-Quran. Diceritakan orang-orang, para ulama-ulama terdahulu, bagaimana kesibukan mereka dengan Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah, disebutkan Al-Imam Abu Hanifah yuhayyil lail bi raq'atin yuqra'u fiha Al-Quran. Ra'aitu Aba Hanifah wa qad khatama Al-Quran fi syahri Ramadan 60 khatmatan bil lail wa 60 khatmatan bin nahar. Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali di siang hari, 60 kali di malam hari. Imam Abu Hanifah. Kita mungkin Ramadan satu pun Al-Quran kita nggak baca. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa tidak? Ulama kita begitu. Bagaimana mereka dengan sujudnya? Bagaimana mereka dengan rukuknya? Bagaimana mereka kekuatan hubungan mereka dengan Al-Quran? Gak sama dengan seperti kita. Kenapa? Bisa jadi tadi hati kita kotor. Oleh karenanya, bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Seperti inilah. Perkumpulan semacam ini dapat mengangkat kekotoran hati. Mudah-mudahan hati kita dijaga sama Allah. Hati kita dibersihkan sama Allah. Hati kita diberikan kenikmatan dengan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, saya kenapa? Belum subuh. Oh, antum berani bayar berapa? Canda. Jangan dibawa serius, usahain aja. Jadi saya mau tanya, ini mau lanjut apa jangan? Ini saya ngelihat mata-mata ibu-ibu, bapak-bapaknya udah pada ngantuk. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Masih semangat? Udah malam, lanjut terus. Lanjut terus. Ngantuk. Lanjut. Laper. Lanjut. Mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Bini di rumah nyariin. Lanjut apa jangan? Beb, lanjut apa jangan, Beb? Lanjut. Oh. Insyaallah. Mudah-mudahan para habaib kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan imam besar kita Allah bebaskan secepatnya. Mudah-mudahan para ulama kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan dua pesan Nabi Muhammad kepada kita. Nabi berpesan kepada kita. Apa pesan Nabi Muhammad? Ini harus kita pegang dengan baik. Harus kita pegang dengan kokoh, kita nggak bakal tersesat selama-lamanya. Nabi bersabda, "Inni taraktu fikum tsaqalain." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua pusaka ditinggalkan sama Nabi kepada kita. Ma in tamasaktum bihima lang tadhillu ba'din abada. Kalau kita pegang dua perkara ini, kita pegang dengan teguh dua pusaka ini kalau kita pegang dengan baik-baik, kita pegang dengan teguh,
lang tadhillu ba'din abadan. Kita nggak bakal tersesat sampai selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga yang pertama, pesan Nabi Muhammad, Al-Quran. Tanamkan Al-Quran dalam diri kita. Tanamkan Al-Quran dalam jiwa kita. Ajarkan kepada keluarga kita, sanak saudara kita, kerabat kita, para istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita. Ajarkan Al-Quran. Kenalkan Al-Quran. Al-Quran firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad berpesan kepada kita di dalam Fawaidul Mukhtara Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau menukil kalam Imam Al-Haddad. Dalam syairnya beliau mengatakan, "Wawadhib 'ala darsil Qur'an fa inna fi tilawatihi al-ikthira wasyarha li-sadri. Ala innahu al-bahr al-muhit wa ghayruhu min al-kutbi anharun tumaddu min al-bahri. Tadabbar ma'anihi warattilhu khashi'an tafuzu minal asrari bil kanzi wadh-dhuhri." Pesan Imam Haddad kepada kita, ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, renungkan maknanya Al-Quran, karena Al-Quran bagaikan lautan yang dimana kitab-kitab selain Al-Quran mereka bagaikan sungai yang dimana sungai bersumber daripada lautan. Ajarkan kepada sanak saudara kita Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita biarkan di rumah kita berdebu. Kita punya Al-Quran, jangan sampai itu Quran berdebu. Kita dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal minta pertanggungjawaban. Al-Quran bakal bilang sama Allah, "Wahai Allah, saya dulu ada di atas lemarinya sampai berdebu saya enggak pernah dibaca." Dilaknat kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan azab dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang pertama, jaga Al-Quran. Jangan sampai kita nih sebagai orang tua, kita sebagai orang tua sholat, kita sebagai orang tua ngaji Al-Quran, tetapi anak-anak kita buta dengan Al-Quran. Kita sebagai orang tua, bapak ibunya sholat, bapak ibunya ngaji, tapi anaknya nggak dikenalin dengan Al-Quran, buta sama Al-Quran, keluaran buka aurat, keluyuran di mana-mana, pahanya terpampang di mana-mana. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Bisa jadi orang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas anak-anaknya yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan didikan Al-Quran, tidak bisa mendidik anaknya dengan didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang kedua, pesan Nabi Muhammad, wa'itrati wa ahla baiti. Yang kedua kata Nabi Muhammad, anak cucuku para habaib. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, tetapi yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya masyarakat Banjar, ada apa tidak manusia macam begini? Ada apa tidak? Ada enggak kiai macam begini? Ada enggak kiai macam begini? Al-Habib Rizik bin Syihab beliau mengatakan, kalau ada kiai macam ini, imanuhum fi amplobihim. Imannya ada di dalam amplopnya. Nah, kalau amplopnya tebal, makin tebal imannya. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Oleh karenanya jaga ahlul bait Nabi, cintai keluarganya Nabi Muhammad. Kami ahlul bait tidak perlu untuk dimuliakan, kalian enggak perlu, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memuliakan ahlul bait, anak cucunya Nabi besar Muhammad. Tetapi perintah Allah agar kalian mencintai ahlul bait. Karena kenapa? Agar kalian punya ikatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak butuh dengan
tingkah kursi, kedudukan, kehormatan nggak butuh. Insya Allah telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan tentang Ahlul Bait, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Imam Syafi'i yang mayoritas kita umat Islam memakai mazhabnya, beliau berkata, wahai anak cucunya Nabi Muhammad, wahai anak cucunya Rasulullah, mencintai kalian adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai kalian adalah suatu kewajiban fardu dari Allah yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Kafakum min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Sudah cukup kemuliaan yang Allah berikan kepada para habaib, kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul bait, sehingga man lam yusalli alaikum la salata lahu. Orang yang sholat nggak baca sholawat kepada anak cucu Nabi, orang yang sholat nggak baca sholawat dengan anak cucunya Rasulullah, la salata lahu, sholatnya nggak diterima. Jadi hati-hati, sekiranya kalau ada oknum, ada orang-orang yang membenci ahlul bait, ingin memisahkan ahlul bait, ingin memisahkan ahlul bait dengan Al-Qur'an, sehingga saking bencinya ketika tahiyat akhirnya dia tidak membaca salawat kepada ahlul bait, maka sungguh telah sia-sia salatnya. Enggak ada manfaat salatnya. Enggak ada manfaat. Manfaatnya enggak ada. La salata lahu, salatnya enggak diterima, mengapain lagi? Salatnya sudah tidak diterima. Untuk apa dia mengajarkan fulan bin fulan untuk kenal kepada Allah, tetapi dia benci kepada ahlul bait? Dusta, bohong. Kalau ada orang yang mengatakan saya cinta kepada ahlul bait, saya cinta kepada ahlul bait, tetapi memusuhi ahlul bait di belakangnya. Saya cinta kepada Allah tetapi memusuhi ahlul bait. Saya cinta kepada Rasul tetapi tidak cinta dengan ahlul bait, tidak cinta dengan para habaib. Dusta, itu orang pembohong, diazab, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Cintai ahlul bait. Jangan, betul kata beliau, jangan pandang bulu kepada cinta kepada ahlul bait. Sekarang orang cinta pilih-pilih. Oh, ini ulama A. Oh, ini Habib B, ini Habib A sama Habib B beda. Kalau Habib A yang lembut, Habib A yang lembut, yang santun, yang damai, yang mengajarkan kelembutan, kami harus cinta. Kalau Habib yang keras, itu musuh kami. Kalau Habib yang keras, itu bajingan kami. Oh, ini mal'un, manusia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ahlul bait, mau dia keras, mau dia tegas, mau dia lembut, dua-duanya mencerminkan Nabi besar Muhammad. Yang keras mencerminkan Rasulullah, yang lembut mencerminkan kelembutan Nabi besar Muhammad. Kita disuruh untuk cinta. Allah enggak suruh kamu cinta kepada habaib yang alim. Enggak. Allah suruh kamu cinta kepada ahlul bait, enggak pandang bulu. Allah suruh kamu cinta kepada ahlul bait, cinta kepada anak cucunya Nabi besar Muhammad. Lakukan cinta tersebut kalau kau pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jaga habaib kita, jaga ulama kita, jaga para habaib kita, cintai mereka. Jangan sampai kita benci kepada mereka. Jangan sampai wal iyadzubillah jauhkan bala kalau kita benci kepada anak cucunya Nabi besar Muhammad. Hati-hati ancaman Nabi Muhammad yang membenci ahlul bait, yang membenci anak cucu Rasulullah. Man mata mubghidan li ahli baiti hasyarahu Allah yaumal qiyamah ma'al yahud wa in taqatta'a fil ibadati iraban iraba. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucuku, maka matinya akan dibangkitkan sama Allah dengan orang-orang Yahudi, walaupun dia beribadah sampai tercincang-cincang badannya. Bukan cuman sampai jidat hitam, enggak, sampai tercincang-cincang badannya. Kalau mati dalam keadaan membenci ahlul bait, masuk dalam neraka abadi selama-lamanya. Man mata, ini pilihan. Kalau kamu cinta, kamu mendapatkan syahid. Nabi bilang, man mata
ala hubbi ali Muhammad mata syahida, mata maghfurulah, mata dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta ahlul bait, mati dalam keadaan cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, maka mata syahidan, matinya dalam keadaan digolongkan orang yang mati syahid. Saya mau tanya, mau mati syahid enggak? Mau mati syahid enggak? Mau mati syahid enggak? Kalau nunggu perang lama, modal satu doang, cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Sebelum saya mau tanya, kalau andai kata ada sebagian peninggalan dari Rasulullah SAW seperti rambut ataupun imamah, ketika ada dibawakan di tempat yang mulia ini, saya mau tanya, kira-kira masyarakat di sini mau nyimpen apa enggak? Ada peninggalan Rasulullah dibawa ke majelis ini, mau disimpan apa enggak? Mau disimpan apa enggak? Mau dibawa ke rumah apa enggak? Mau dijaga apa enggak? Ketahui, sifat seperti itu setelah kepulangan Nabi Muhammad, setelah meninggalnya Nabi besar Muhammad, itu hanya peninggalan yang bekas-bekas dari Nabi besar Muhammad. Tetapi ahlul bait yang ada di hadapan kalian ini, mereka adalah warisan yang sejati Nabi titipkan kepada kita. Tinggal kita membawa ahlul bait ke dalam rumah kita. Kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kita bawa ajaran ahlul bait ke rumah kita. Oleh karenanya jaga ahlul bait, cintai ahlul bait Nabi Muhammad. Jangan sampai cuman gara-gara follow sampai mau ngaku-ngaku habaib. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Orang yang ingin menjadi habaib itu tujuannya dua. Kalau kada binian, duit, benar. Bujur kada? Bujur kada? Ini manusia bungul, manusia goblok semacam ini. Lagi banyak. Oh, sampai dapat kabar ada nabi dipalsu di Barabai. Nabi apa? Nabi Isa. Ya Allah. Kemarin dulu tahun berapa ada orang ngaku nabi, Nabi Tuk Kimin. Sekarang di Barabai ada ngaku Nabi Isa. Ya, kadal kebon. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Cukup jadi umatnya Nabi sudah mulia. Cukup jadi umatnya Rasul sudah mulia. Ini enggak gara-gara merasa ngelihat habaib ini dihormatin, habaib ini dimuliakan. Mulai itu ngaku-ngaku habaib. Pergi ke Martapura beli tongkat 15.000, datang ke Haji J. Ini tongkatnya Habib Rizik bin Syihab. Ini tongkatnya ulama besar. Ini tongkatnya guru sekumpul Ji. Saya jual 30 juta sama antum. Beli tongkat 15.000 di Martapura, jual 30 juta. Ada apa enggak ada? Banyak apa tidak? Wal'iyadzu billahi min dzalik. Yang dicari Habib-habib palsu ini dua, Pak. Kalau enggak duit, wanita, betul. Kalau enggak duit, wanita, betul. Duit. Imanuhum fi amplop. Imannya dalam amplop. Makin tebal amplopnya, makin kuat jadi habaibnya. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Hati-hati. Ancaman Nabi besar Muhammad, hati-hati. Ingatkan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Allah, wal'iyadzu billahi min dzalik, banyak di kota Banjar ini habaib-habaib yang palsu. Ini merugikan nama habaib yang sebenarnya, betul. Merusak nama habaib yang sebenarnya, menghancurkan nama habaib sebenarnya, dan ini merusak namanya Nabi Muhammad. Pendusta, pembohong, manusia semacam ini mal'un, manusia terlaknat dan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan habaib kita dijaga sama Allah. Habaib kita dilindungi sama Allah. Mudah-mudahan ulama kita dijaga sama Allah. Tuan-tuan guru kita dilindungi sama Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan berkah bulan Maulid Nabi Muhammad, berkah bulan Maulidnya Rasulullah, kita pulang dari tempat ini membawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Amin ya Rabbal. Ayo semuanya kita tutup dengan salawat. Salatullah ala Taha Rasul. Salatullah ala Yasin. Kurang keras. Salatullah Allah Allah ala Taha
Salatullah ala Yasin. Ayo lanjut semuanya. Tawasalna wa bil hadi. Sekali lagi tawasalna wa bil hadi rasul wa kulli mujah bi ahlil bad. Allah Allah salatullah. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan ampunanmu. Allah Allah salatullah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nigma. Angkat tangannya. Ilahi sal minal afati wan wa min hammin bi ahlil bad. Allah Allah salatullah. Ya Allah, kami berharap kepadamu dengan salawat yang kami baca, perlihatkan kami wajahnya Nabi Muhammad ala Yasin. Angkat semua tangannya. Ilahi najina wa kashif jami'a dhiyatin wa sarif. Ilahi najina wa kashif jami'a dhiyatin wa sarif. Maka idal wal tub. Salatullah ala Yasin. Tawasalna bismillah wa bil hadi. Ya Rasulullah, tawasalna wa bil hadi rasul wa kulli mujah bi ahlil bad. Allah Allah salatullah. Salatullah Maulaya salli lim daiman abada ala habib lil khalqi kul. Angkat suara semuanya. Maula ishfa' lana ya Rasulullah. Huwal habibul ladzi. Ya Rasulullah, unzur ilaina liminal ahwali mag maulaya salli. Inna dhurriyatun wa qarabatun ji'naka lisyauqi wal hubbi ya Rasulullah. Manusia yang ku cinta Nabiullah, manusia yang ku rindu semuanya sama ya salli wa sallim daiman. Manusia panutanku. Kurang keras, angkat suaranya. Manusia idolaku. Semuanya maula lim daiman
ku harap syafaatmu, ku harap cinta darimu. Ayo martapura semuanya. Maulaya shalli wa sallim da abadan ala habib. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wanshur ihfadh wa yinahudulatan bihaqqi Muhammadin. Ya Rabb wakrimil arwah minna. Ya Allah, muliakan ruh-ruh kami bil liqa'i khairil anam, untuk melihat wajah yang agung itu, wajah yang tampan itu, wajah yang sempurna itu, wajah yang kami rindukan, wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jangankan haramkan mata kami melihat wajahnya Rasulullah. Halalkan hidung kami mencium jasadnya Nabi Muhammad. Berikan kami kemuliaan tangan kami berjabat tangan dengan Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kehadiran anak cucunya kelak dikumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, disatukan dengan Nabi Muhammad, di barisan yang pertama dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.